Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Kenalkan, saya Nur Aini, Wideiswara Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Pada kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang strategi pembelajaran agenda 2 untuk pelatihan dasar CPNS. Baik Bapak Ibu, ini adalah regulasi yang mendasari saat ini untuk pelaksanaan latsar CPNS ya, mulai dari diawali dengan perubahan dari perkalan karena respon dari Permenpan RB, lalu keluarlah Keplan tentang penyelenggaraan sampai dengan Keplan nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah, dari hasil regulasi yang tadi, maka latsar CPNS sekarang ini dilaksanakan secara blended learning, di mana ada 4 tahapan kegiatan dari pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Yang pertama diawali dengan kegiatan self learning. Nah, kegiatan self learning ini adalah peserta belajar secara mandiri atau kita kenal dengan nama MOOC. Nah, ini dikelola oleh LAN. Pada tahap ini level pembelajaran peserta pelatihan adalah pada level C1 sampai dengan C2. Lalu untuk tahap berikutnya adalah pembelajaran dengan distance learning. Pembelajaran dengan distance learning ini terdiri dari pembelajaran yang dilakukan secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Jadi ada secara sinkronus dan asinkronus untuk di distance learning ya. Ini dikelola dengan LAN juga melalui Smart Bangkom. Nah, pada pola ini atau tahapan ini pembelajarannya adalah pada kompetensi di C3 sampai dengan C6. Lalu setelah itu lanjut ke pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal ini dilakukan di lembaga pelatihan. Ya, lembaga pelatihan dan kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran klasikal adalah pada C3 dan C6. Lalu selanjutnya adalah PKTBT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dilakukan di instansi masing-masing, yaitu level kompetensinya C1 sampai dengan C6. Bapak Ibu, nah yang akan kita bahas kali ini adalah untuk tahapan pada pelaksanaan distance learning dan pembelajaran klasikal. Ini yang akan kita bahas strateginya pada video kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, pada tahapan e-learning ini kita punya 39 jam, 39 untuk agenda 2 ya. Untuk agenda 2 kita ada 39 jam, di mana 34 jam dilaksanakan secara asinkronus dan 5 jamnya dilaksanakan secara sinkronus. Ya. Ini jadi untuk agenda 2 kita punya 4 hari. 4 hari untuk agenda 2 dimulai dari sampai dengan hari ke-7. Jadi yang ada pola asinkronus dan sinkronus itu kita ada di hari ke-4 ya, dan pada hari ke-7. Jadi ada sinkronus dan asinkronus. Sebenarnya kan hari ke-5 dan ke-6 itu pure dilaksanakan secara asinkronus. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah itu kita akan bahas per hari dari 4 hari untuk jadwal di agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nah, untuk desain pembelajaran hari ke-4 ya, di sini kita kan meng-highlight untuk ASN berakhlak ya. ASN berakhlak untuk hari ke-4 ini kita punya 8 jam, di mana dialokasikan 2 jam itu secara sinkronus dan 6 jam dilakukan secara asinkronus. Nah, untuk yang sinkronus ini kan pertemuan di awal ya, pertemuan di awal, sehingga yang dilakukan di tahap sinkronus 2JP ini adalah tentu kita awali dengan perkenalan, kita jelaskan tujuan pelatihan ya, terus juga pentingnya materi ini. Jadi kita berikan penguatan kenapa sih peserta harus mempelajari agenda 2 kaitannya dengan core value ASN berakhlak gitu ya. Terus juga tanya jawab dari hasil kegiatan MOOC yang sudah dilakukan. Pembelajaran mandiri sebelumnya kita juga lakukan overview agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Lalu ada penjelasan tugas karena tadi ada 4 hari yang di setiap harinya itu ada penugasan oleh peserta, maka kita jelaskan di di fase sinkronus ini. Lalu kita berikan simpulan dan feedback, termasuk kita berikan penekanan lagi kenapa peserta perlu mempelajari materi ini. Lalu kita lanjut ke asinkronus. Nah, asinkronus ini kita bervariasi. Jadi ada penugasan secara individu dan penugasan secara kelompok.
penugasan secara individu untuk hari keempat kita awali dengan mereka menonton film Negeri Lima Menara. Nanti peserta mengidentifikasi nilai berakhlak yang ada di dalam film tersebut melalui tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi ini nanti peserta buat dalam bentuk catatan atau mind mapping. Nah, untuk yang selanjutnya asinkronus 3JP dilakukan secara kelompok. Jadi setelah menonton secara individu mau catatan, maka peserta akan secara berkelompok membuat simpulan dari film tadi, nilai berakhlak yang ada di dalam film itu apa saja dan tokohnya seperti apa, adegannya kapan dan lain sebagainya. Nanti dikumpulkan dalam bentuk dokumen. Nah, diakhiri untuk hari yang keempat itu dilakukan learning journal, jadi refleksi dari apa yang sudah dilakukan. Nah, itu ditulis dibuat dalam bentuk rekaman audio selama 3-5 menit. Setelah itu Bapak Ibu kita akan lanjut ke hari kelima. Hari kelima ini pure selama 10 JP dilakukan secara asinkronus. Diawali dengan penugasan secara individu, yaitu peserta membuat di sini tokoh panutan. Jadi peserta mendeskripsikan tokoh panutan di instansinya masing-masing ya, mendeskripsikan penerapan nilai berakhlak yang ada di tokoh panutan yang ada di instansinya. Terus kita lakukan setelah itu asinkronus untuk kelompok. Jadi di yang kelompok ini untuk hari kelima kita lakukan benchmark atau scoping immersion. Jadi peserta mengunjungi atau benchmark ke lembaga atau instansi pemerintah ya, merasakan layanan di sana, maka peserta mengidentifikasi praktek penerapan nilai berakhlak yang ada di lembaga tersebut dibuat dalam bentuk PPT disertakan video atau foto kunjungan. Nah, seperti biasa akan diakhiri dengan learning journal. Kali ini dibuat dalam bentuk mind mapping. Setelah itu untuk hari ke-6. Hari ke-6 masih sama pure asinkronus selama 12 jam. Jadi 5 jamnya tugas individu di awal itu peserta mengidentifikasi upaya membangun budaya berakhlak, potensi penghambatnya dan solusinya seperti apa gitu ya. Dibuat dalam bentuk presentasi, boleh dengan Canva dan lain sebagainya. Setelah itu kita lakukan podcast untuk penugasan kelompok. Jadi dari tadi secara individu sudah dilakukan identifikasi upayanya, maka dilakukan podcast untuk individu dengan mendiskusikan yang tadi tugas individu ya secara kelompok. Lalu diakhiri dengan learning journal. Oke, setelah itu kita akan masuk ke hari ke-7. Hari ke-7 ini ada asinkronus dan sinkronus. Jadi asinkronus itu diawali dengan kelompok. Di sini mereka membuat video kampanye tentang upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional ya. Secara kelompok durasi 3-5 menit. Nah, setelah itu akan ada sinkronus. Sinkronus itu kita penguatan terhadap konsep berakhlak yang sudah peserta dapatkan gitu ya. Jadi nanti akan ada presentasi secara kelompok, random, feedback, dan penajaman materi, dan what next selanjutnya apa yang mau dilakukan oleh peserta. Nah, terakhir seperti biasa akan ditutup dengan sinkronus selama 1 jam dengan learning journal, tapi kali ini dibuat dalam bentuk paragraf 1 atau 2 paragraf. Yaitu yang secara e-learning. Lalu kita masuk ke pembelajaran klasikal 9JP. Pembelajarannya kita menggunakan pembukaan dengan gloss, isinya kita dengan task, dan penutupnya kita gunakan dengan skenario yang seperti ini. Jadi glossnya kita awali dengan tentu menyapa, perkenalan, membangun suasana, mungkin dengan quote, dengan pantun gitu ya. Terus penjelasan skenario klasikalnya, dinamika kelompok gitu ya. Terus ada juga kita berbagi pengalaman kaitannya dengan aktualisasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang di sini di klasikal kita ada 2 penugasan. Yang pertama secara kelompok yaitu role play. Peserta akan melakukan role play secara berkelompok. Lalu ada presentasi, kita akan memberikan feedback dari hasil presentasi atau role play tersebut. Nah, terus setelah itu sesi habis istirahat ya. Kita ada untuk penugasan secara individu di mana peserta membuat komitmen, membuat refleksi, membuat komitmen dan branding ASN kaitannya dengan berakhlak. Jadi kita ingin mendapatkan insight peserta yang sudah dipelajari, apa komitmen apa yang akan dia buat kaitannya dengan nilai berakhlak. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk tulisan, baik itu puisi, kalau memang ada yang suka puisi, dalam bentuk surat mungkin, atau monolog bisa jadi ya. Jadi ini kita serahkan ke peserta, dia mau membuat dalam versi apa kaitannya dengan komitmen dan branding ASN. Setelah itu paparan umpan balik, diakhiri tentu dengan review, feedback dari materi serta pemberian motivasi.
Ya ini Bapak Ibu untuk strategi pembelajaran agenda 2 untuk pelatihan Latsar CPNS baik yang e-learning maupun yang klasikal. Oke, baik Bapak Ibu, akhlak mulia adalah hiasan jiwa yang tak lekang oleh waktu. Ia memancarkan cahaya kebaikan yang menerangi hati dan menginspirasi dunia. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.